Sekarang hukum taklid. Hukum taklid. Nah, terus kenapa kita harus taklid pada imatul arba? Panjang masih nanti. Saya kira hukum taklid. Amma taklidu fi usuliddin fa intal asy'ariyah wa fil jumhur mumtani'un. Wah, jadi di dalam masalah usuluddin, di dalam masalah tauhid, untuk taklid itu masalah teologi, masalah teologi niku adalah ketuhanan menurut Abu Hasan al-Asy'ari dan jumhur ulama dilarang untuk taklid di dalam teologi, di dalam tauhid. Makanya di dalam nazamnya wala tuqallidanna fit tauhidi yaslam lakal imanu min tarbiti. Wala tuqallidanna fit tauhidi jo taklid temen sira kabeh ing dalam masalah teologi yaslam moko slamet sira fit tauhidi ing dalem yaslam lakal fit tauhidi ing dalem tauhid. Li anna kulaman qallada fi tauhid lam yakhlu imanuhu anitarodud. Alasan dari Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah ini kalau kita praktekkan di Indonesia, apalagi Lamongan, kita akan mengkafirkan banyak orang. Makanya walaupun kita mazhab Asy'ari, ya jangan dipakai semuanya Asy'ari yang berat-berat, tidak usah dipakai. Nanti kita pindah nanti Maturidi kan ya kan ya. Wong kita tidak hanya Asy'ariyah saja tapi juga Maturidi lah. Kalau kita mengikuti ini, wah ini kita akan menyalahkan orang saja. Makanya Asy'ariyah, wah ini bahaya juga. Nah, kenapa? NU itu pakainya tamparnya kendek kendor, kendu bisa tidak terlalu keras. Ini gak cocok dan gini ngaling itu kan ya. Bisa diadai kemana-mana. Ngoten jangan dikerasi-kerasi wo cuklek. Ini kalau kita berbicara Asy'ari, taklid gak boleh. Lah kalau taklid gak boleh, beradakah masyarakat kita yang imannya dengan dalil? Anda pun yang pondokan gak ada yang dengan dalil, tapi mengikuti karena kata Al-Quran itu taklid, kata hadis, kata gurunya. Tahu dalil itu pun juga bukan karena masuk di dalam akal pikiran, tapi dalilnya dihafalkan seperti yang disampaikan oleh guru. Itu bukan tahu dalilnya. Yo taklid bisa. Nah, kalau kita melok Asy'ari seperti ini, waduh malah justru nggak bisa hidup Anda. Muntani alasannya orang yang taklid di dalam tauhid lam yaklu imanuhu anitarodud. Imannya tidak lepas dari kebimbangan. Dikali ta'ala inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Wong-wong kafir ketika ditanya kenapa kamu kufur, kenapa kamu gak muslim, jawabnya inna ata'na sadatana. Nyong itu hanya ikut pimpinanku ini. Nah, enyong itu hanya ikut pada guru-guruku, waku baro'ana dan para pembesar-pembesarku. Fa'adalluna sambil ternyata mereka menyesatkanku. Saya tidak tahu ini ngomong kafir semacam itu. Berarti orang yang imannya hanya mengikuti para kiai, para kubaro, para sadat, ini akan terjadi tarodud. Apalagi zaman Pisurup kaya ngeten iki lek zaman Kanjeng Nabi wal asri demi waktu asar, lek saiki wis ora asar maneh, wis surup niku wis ora pati ketok, remeng-remeng antarane kiai karo kiai sudah sulit dibedakan. Wong jarene apa niku corbane kau wedhe, kemudian cobae kau wedhe. Hebat hawe kaya ente dipae salat yo ora iso. Lha ngoten ya. Nah niki sekarang semacam itu. Maca Quran ya ora iso. Masya Allah. Dan saya kadang tertawa mengatakan sekarang umat Islam sama merosot sekarang berapa persen orang Islam di Indonesia yang bisa baca Quran itu berapa persen? Ini harus kita perjuangkan. Maka sebagaimana firman Allah, saya iso maca dibae. Aku dan ya pilih.
Biar ngeten iki lho, zaman wis surup iki ya ngeten iki. Makanya kalau kita berbolehkan untuk taklid, hancur di kuburan. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala di atas langit ya karena atau nasa karena wakubaro anak. Makanya perlu ada dalil secara logis, secara mantiki. Makanya Imam Ghazali mengatakan man la mantiqa lahu la yusabu bi ilmi. Orang yang tidak ngerti dalam masalah ilmu logika, ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini diantaranya. Tapi waqala al-Ustaz Abu Mansur al-Maturidi. Jadi sing enak. Kita pakai kadang ya saya, kadang ya pindah nang Maturidi ya. Kalau ketok ngene tok kangelan ngoten ya. Ajma ashabuna ala annal awam mu'minuna arifuna billah. Ini ajma ashabuna. Ashabuna itu santri ini Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Semuanya santriku konsensus bahwa orang awam itu mukmin arifuna billah wa annahum khasau al-jannata. Mereka akan mengebak-ngebaki surga. Karena anak hadis malah wal isma' bihi. Lakin minhum man qala la budda min nadharin aklin fil aqaid, cuman dhek wajib untuk berangan-angan melogikakan di dalam masalah akidah. Waqad hasala lahum minhum al-qadru al-kafi. Nah, hal itu sudah tercukupi oleh golongan mereka. Kenapa? Fa inna fitratan jubilat ala tauhid sani wa qidamihi wa qudusil maujudat wa in ajazu an takbir an istilahil mutakallimin. Karena orang awam sebenarnya secara fitrahnya, mengenai di dalam hari raya harus dikembalikan kepada fitrah yang semacam itu. Fitrahnya jubilat ala tauhid sani, semuanya karakternya mengisahkan kepada Allah, mengkidamkan Allah, yakni Allah punya sifat kidam, mengkuduskan maujudat, walaupun tidak bisa mengungkapkan dalil yang secara mutakalimin, tapi percaya nek Gusti Allah niku qadim, semua perkara adalah hawadis, dan Gusti Allah iku maujud, Gusti Allah niku siji, semuanya awam percaya, gak akan pernah digoyahkan. Nah, lalu ma hukmu imanil muqallid? Lalu bagaimana hukumnya imannya muqallid? Jawab, wa amma imanul muqallid fi usuluddin fa fi tafsirun. Kalau taklidnya itu imannya muqallid, imannya orang yang mengikatkan diri dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengikuti manhajnya. Seperti kita mengetahui Allah Ta'ala wahid, enggak mengikuti mazhabnya mutakalimin, pokok yang penting yakin, betul ya? Nah, orang yang semacam ini masih fafi tafsirun, ada dua perincian, ada pembahasan secara detail. Detailnya gimana? Fa in kana jaziman qawiyan bi haitsu law raja al muqalladu lam yarji al muqallidu yakfi dzalik. Yaitu kalau memang imannya tentang teologi tersebut 100%, al-hukmu bil jazim la yakbalu taghayyur, mantap 100% yang tidak mungkin berubah. Andai kata yang diikuti saja merubah, dia tidak akan pernah berubah. Kalau seperti ini, jadi hasilnya imannya itu karena taklid, mengikuti kepada seseorang. Tapi setelahnya mengikuti pada seseorang, akhirnya sampai pada puncaknya jazim, al-hukmu bil jazim layak balu taghayyur 100%, mantep, tidak ada ragu-ragu. Bahkan umpama sing diikuti saja itu pindah haluan, dia tidak akan pernah pindah. Lek sing kaya ngene iki berarti yakfi zalika fi ahkamid dunya, di dalam hukum dunia cukup. Wa amma fil akhirah, ya hukum akhirat itu mukminun asin bitarkin nazar. Kenapa? Allah Ta'ala berkali-kali mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun. Lho kok kowe ora mikir? Berarti mikir kuat. Wajib afala taqilun, kowe ora mikir. Berarti mikir itu kuat. Wajib, macam itu. Paham ora iki? Nah, niki.
Ini masih anu loh, tamadzub dengan atas yang taklid loh, masih belum ini. Dan? Asli? Enggak anu paham dari tamadzub, nama tamadzub dengan taklid mazhab itu saja perlu. Contohnya semacam itu. Nah nanti macam-macamnya terus penyebabnya masih panjang. Nanti bisa dibacain tapi yuk nggak bisa dibaca walaupun toh apa itu namanya namanya membaca ya hanya sekedarnya. Kalau saya tulis banyak masih banyak risalah saya semacam itu tapi malah bosan. Saya tulis dengan singkat-singkatnya semacam itu. Baik. Bitarkin nazar, kenapa liman tamaka nabihi bagi orang yang mampu untuk berpikir. Berarti boleh ilmu ini wajib selama mampu mikir harus mikir. Dan insya Allah kalau kau selalu olahraga dengan mikir nggak akan fikun. Fayakun. Nah, wong sing marano fikun itu karena nggak pernah mikir. Akalnya kecil gak digawe mikir apa-apa marane fikun. Hah? Fikun bahasa Jawa. Fa illam yakun al-muqallidu jaziman lam yakfi taklid fayakunu kafiran. Kalau imannya itu masih tidak yakin 100%, tidak jazim, iya loh, masa iya, mungkin iya. Nah seperti ini berarti masih kafir bittifaq. Karena kafir ya berarti harus tafakur, harus melihat lautan, melihat tanaman dan sebagainya, pemikir, layo lautan kaya sing gawe iki sapa. Nah, melihat semut dan sing gawe iki sapa, kok iso kaya ngene dan seterusnya. Iku alat tafakur. Wis, ini hukum taklid dan imannya mukol dan imannya mukolid. Itu di dalam masalah usuliyah, dalam masalah teologi. Wa amal furu'u fala budalil mukallafi ghairil mujtahidi al mutlaqi minil tizamil binizamit taklidi limadhabin muayyanin min madhahibil arba'ati. Wa amal mujtahidu wa yakhrumu alai taklidu fi ma huwa mustadun fi litamakkunihi minal ijtihad. Ini saya ambilkan dari pelajaran bahasa Nahwiyah. Nah, saya tulis sendiri. Sedangkan taklid di dalam masalah furu', ya ini fikih, itu furu', dan fikih tidak akan pernah selalu kompromi, akan selalu berbeda pendapat. Terus kenceng-kenceng bangga enek sing nyelenteng banggaine. Karena fikih mabun aladon, pamadan mustahid bahwa hukmullah. Karena apa? Dikaulin ta'ala fi hadis al-qudsi ana inda dhanni abdi bi. Kalau di dalam masalah furu' bagi mukallaf yang tidak mampu, yang selain mustahid mutlak, wajib mengikatkan diri pada mazhab yang muayyan, mazhab yang tertentu dari madzhabul arba'ah. Ya, ini ekstrim mulai. Nah, ekstrim. Selain mustahid mutlak harus berpegang teguh, harus mengikuti pada mazhab salah satu dari madzhabul arba'ah. Terus mulai ekstrim. Berarti akan mengeluarkan Mu'tazilah, akan mengeluarkan Syiah, akan mengeluarkan orang-orang yang tidak mengikatkan diri pada madzhabul arba'ah. Baik itu kaulan atau manhajan. Fa yakhrumu alai taklid fi ma huwa mujtahadun fih. Kalau mustahid haram taklid dalam hal yang ijtihadiyah karena dia mampu untuk taklid, mampu untuk ijtihad. Lalu hasil ijtihad entah makuni minal ijtihad karena mampu untuk menghasilkan ijtihad. Hasil dari ijtihad itu yang benar satu atau benar semuanya. Ini masih istilah ulama. Kalau kita lihat idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrun wahid. Berarti ada yang musib, ada yang mukhti. Ono sing bener, ono sing keliru. Cuma sing keliru
itu mendapatkan pahala satu, yang benar mendapatkan pahala. Kalau seperti ini berarti ada yang benar dan yang keliru dari pendapatnya Abu Hanifah, yang benar yang keliru enek. Tapi kita tidak perlu untuk takut karena satu poin yaitu kita kembalikan yang benar yang mana? Al-haqqu birrabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar yang hakiki yang dari Allah. Yang dari Allah yang mana kita enggak tahu. Enggak tahu. Nah, kita yang dari Allah yang enggak tahu. Al-haqqu birrabbika kita enggak bisa mamang. Yes. Tapi kalau kita lihat dalam hadis ana indadani abdibi yang sehingga Imam Ghazali merumuskan di dalam Mustasfa dengan dawuh al-hukmu yaduru ala dhannil mujtahid fama dhanna hukman fahuwa hukmullah. Berarti kebenaran adalah 2, 3 dan seterusnya 50-50. Apa yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i benar menurut Imam Syafi'i bagi Imam Syafi'i dan pengikutnya. Apa yang dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah benar bagi Abu Hanifah dan seterusnya dan musyabih-satrinya. Apa yang dirumuskan oleh Imam Malik benar oleh Imam Abu bagi Imam Malik dan seterusnya. Berarti di sini kitabnya Allah berbeda-beda sesuai dengan makomnya masing-masing. Maka kalau di dalam Mizan Kubro dikembalikan kepada martabatail mizan. Nah, terus dalil ala wujub taklid fil furu' li khair mustahid. Apa dasar yang mewajibkan kita taklid di dalam masalah furu' selain mustahid? Kalau di dalam asal tadi sudah sebutkan tidak boleh karena ada firman Allah yaitu atokna satatana wa kubarohana fa'adallu nas sabil. Kalau di dalam furu' wajib karena dawai Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Duh, keindahan Al-Qur'an. Al-Quran memerintahkan bukan tanya kepada ahli ilmu, tapi fas'alu ahla zikri, tanyalah kepada ahli zikir. Padahal yang dikehendaki ahli zikir adalah ahli ilmu. Kenapa? Al-Quran tidak mengatakan ahli ilmi, tapi langsung masing-masing merembet dhisik. Nah, caramu nyelentang dulu dengan kata fas'alu ahla zikri. Kenapa? Karena orang yang ahli zikir itu mesti ahli takwa. Kenapa? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsyirun. Wong sing ahli takwa niku nek udah setan terus zikir setan lali. Artinya orang yang ahli, orang yang mampu zikir itu hanya orang yang ahli takwa. Orang yang tidak ahli takwa tidak mampu zikir. Bisa Anda buktikan ngundangol uji apa zikir tidak. Orang-orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah taat diundang jangan zikir bidah. Dalam waktu pertama ngomong banter-banteran nek jagongan. Begitu dimulai, mari kita mulai istighfar rabbakum innahu kana ghaffara, jekelo kabeh dulu kabeh. Gak kuat orang itu kalau tidak ahli takwa gak kuat zikir. Makanya tidak musyawarah siapa kok turu wae. Oh, bacanya bukan ahli takwa. Barangkali makanannya ada kecampuran syai'un minal haram atau lu kenapa? Orang yang makanannya syai'un minal haram saja itu ngantukan. Saya Rosi niku diundang oleh santri-santrinya untuk majelis zikir wa ta'lim. Karena jauh sebelum dimulai dikasih makan semuanya. Setelahnya dikasih makan semuanya, apa yang terjadi? Santri ini turu kabeh, bingung saya sih. Ngaji belum dimulai, istighosah belum dimulai, semuanya tidur. Akhirnya dipanggil lah orang yang apa itu namanya, orang yang ngundang tadi santrinya ini. Kabeh turu napa kok kayak mangan apa? Ngapunten Yai. Katose semuanya makanan sudah saya seleksi semuanya, saya teliti, tapi sih dari buat teliti itu terang. Saya membeli di bakul, tidak tanya dia pula di mana, dari mana, hanya langsung saya beli. Nah, ini betul-betul jejak tertekono. Setelahnya diparani di bakulnya, ternyata setelahnya ditanya dia minta maaf, dia itu tidak punya terong,
karena ingin uang akhirnya mencuri dalam Pak Haji 1000 biji. Nah, terus dijual. Mulai karena hasil colongan dipakakno santri tur kabeh. Nah, akhirnya dijaluk Istiqlal. Itu kan. Nah, ini di antara nih. Tapi bukan termasuk sing rada gampang enteng itu Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham itu seorang yang rutinitasnya setiap hari sholatnya hanya 1000 rakaat. Hanya 1000 rakaat. Seperti kami anikan. Setiap hari itu 1000 rakaat. Tapi satu malam dia itu disiksa oleh Allah. Tertidur di bawah batu yang ada di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu ada batu, di bawahnya itu ada batu namanya gua. Nah, ini gua di sana. Tapi saya belum pernah ke sana, takut dengan Israel saya ini. Nah, akhirnya tidur di kono satu malam, gak bisa sholat. Baru hampir subuh dia mimpi, ketemu malaikat turun jagongan. Mudun ke langit, kayak sopon jadi, boleh berdatang. Oh, itu orang yang disiksa kalau Gusti Allah. Lu disiksa bagaimana? Semuanya kawan-kawannya dipanggil jejak jagongan kalau Gusti Allah, diundang kalau Gusti Allah. Pesta sekarang ini dia nggak diundang. Makanya orang yang tertidur juga diundang kalau pangeran. Anjir, nggak diundang kalau pangeran. Nah, kemudian masalahnya apa? Gara-gara dia ini suri, beliau itu membeli kurma di pasar. Setelahnya ditimbang, kurmane sing dodol niku glendeng siji. Nang diadahi, ngono iki ketika mulai ora dibalekno, hanya kurma satu mengorbankan 1000 rakaat yang biasa dilakoni, gak bisa terlaksana, tertidur. Hati-hati ya. Makanya saya katakan orang yang tidak ahli takwa gak bisa dapat zikir. Yakin pun gak dapat zikir. Makanya di sini fas'alu ala zikri. Lek wong ahli zikir mesti ahli takwa. Lek ahli takwa mesti ahli ilmi. Karena orang takwa itu melakukan perintah menjauhi cegah. Tidak mungkin orang itu melakukan perintah kalau tidak tahu apa yang diperintah. Tidak mungkin dia itu menjauhi larangan kalau tidak mengerti larangan. Berarti orang takwa pasti orang yang mengetahui apa yang dilarang, apa yang diperintah. Dan tidak hanya mengetahui tapi dia melaksanakan. Makanya di situ dikatakan fas'alul ahlat zikri, tidak ahlul ilmi. Malah justru Rasulullah mengkhawatirkan pada ahlul ilmi yang tidak ahli amal. Makanya Rasul mengatakan ini akhafu min ummati minad dajjal. Saya lebih khawatir pada umatku daripada dajjal. Mamang ya Rasul ulama sok. Ulama sisuk atau gimana? Ulama suk itu lah kalau bahasa Arabnya ulama jelek, tapi kalau dibahasakan Jawa ulama sisuk. Ngoten toh, ulama suk. Sisuk terus. Masya Allah. Dan itu ngriku. Ternyata ulama itu juga mengkhawatirkan. Wes, setelah dilihat dari sini, maka di sana adalah ada nuansa fas'alu ala zikri. Jangan sekedar orang ngalim kamu tanya, tapi orang yang ahli ibadah. Kenapa? Hukum-hukum semuanya itu hanya berdasarkan laduni. Tidak cukup dengan akal yang cerdas. Demi Allah, gak cukup dengan akal yang cerdas. Contoh, saya kecil malu memang ilmu itu bil mujahadah, tidak dengan kecerdasan. Saya pernah waktu di Lirboyo merumuskan pertanyaan bagaimana hukumnya sholat baina tarawih, maca sholawat baina tarawih dan maca tarawih baina tarawih. Saya rumuskan berdasarkan ibarat yang ada di dalam kitab dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa kalau menganggap sunat dikhususi bid'ah mazmumah. Kalau menganggap sunat menghaisul umum ya tetap sunat. Hanya itu saja. Tapi ketika saya pulang terus ingin melaksanakan sesuai dengan hadis perawan ini, terus orang hadis Abu Hurairah, Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an fasli salat ila ayyan takila ayatakallama bi kalamin ajnabi bi kalamin akhar.
Lo dengar karena asalkan imanan takut jalan. Di sini kan hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari, Imam Bukhari yang diriwayatkan mungkin Rasulullah melarang menyambung salat satu dengan salat yang lain kecuali pindah tempat atau berbicara selain urusan salat perkara lain. Hadis ini saya baca berkali-kali waktu di pondok, tapi gak ada pemahaman yang semacam itu. Gak mengeluarkan paham, gak bisa mengeluarkan cahaya kalau tidak didasari dengan amalia, dengan kasfi, mukasafah. Baru setelahnya itu saya mikirkan, Masya Allah, ilmu ni wong kuno itu temenanan bener. Saiki umpama sholat tarawih itu setelahnya 2 rakaat terus pindah tempat, mengamalkan hadis Bukhari, pindah 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah tempat, apa gak marat-marit? Jelas kan? Marit-marit. Nah kalau tidak pindah tempat, berarti ngamalkan hadis yang kedua, ini ku au bi kalamin akhar, dengan kalam lain. Kalam lain apa? Kalau di situ kalam lain nyanyian, ya dilono bid'ah pisan orang ngaji kok. Poin akan Nabi gak pernah nyanyian. Nah, di sini ada para ulama bermacam-macam cara memisahnya. Siji ono dengan donga. Nek donga pancen donga mustajabah pada salat itu sudah jelas. Nomor loro di samping donga krana misah antara salat siji dengan salat liyane 2 pahala. Termasuk menyebutkan nama Muhammad. Ketika menyebutkan nama Muhammad itu juga termasuk zikir kepada Allah, karena ada dawai Allah wa rafa'na laka dzikra. Nah, menyebutkan nama Muhammad juga zikir kepada Allah. Zikir kepada Muhammad, zikir kepada Allah. Nah kita zikir kepada Muhammad dan memisah antara salat satu dengan salat yang lain. Lalu yang mendengarkan, ketika orang itu mendengarkan nama Muhammad disebutkan di hadapannya, kok tidak membaca sholawat, ini dilaknat karo pangeran. Berarti kita tujuannya membaca sholawat dan memisah antara salat satu dengan salat yang lain. Dapat 2 pahala. Lek berdasarkan ilmu. Gak ilmu, kok ya jauh kok itu. Satu bid'ah karena Rasulullah tidak melaksanakan, tapi di ilmu ini 2 pahala. 2 pahala. Ya seperti yang katakan tadi, Kanjeng Nabi, kalau kita gak menemukan hadis yang mengatakan azan di dalam kuburan. Tapi ada hadis kalau memang mayat itu diletakkan di kuburan dalam bersamaan azan, maka akan diringankan siksa. Ya biar diringankan siksa, biar bersamaan azan ya diazani. Dan itu pakai dalil Imam Syafi'i karena Rasulullah niat ikhram setelahnya sholat. Ketika tidak sholat, ya sholat saja biar niatnya setelahnya sholat. Gitu loh kan gampang gitu ini. Nah, ini kan gak bisa. Sampai mikir bagaimanapun gak bisa. Itu urusan hudan, urusan hidayah. Itu. Makanya ketika tidak ahli zikir kepada Allah, tidak akan pernah bisa mendapatkan hukum dan persis dengan jalannya Allah. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lek gelem mujahadah tak wenehi dalan. Maka dari sini Allah mengatakan fas'alul ahla dzikri, bukan ahlal ilm. Paham? Terus kedua, hal yajuzu lighal mujtahid ayastadilla bil ayat wal hadis wal ijma'. Abil ijma' bil qiyas. Apakah selain mujtahid boleh mengambil dasar dari Quran, dari hadis, dari ijma' dan qiyas, padahal gak mustahid, wong sing luwih nang tanggalan tok. Hanya Qurannya hanya bisa membaca dengan terjemahan, terus mengambil hukum dari Quran, dari hadis, boleh apa enggak? Jawabnya la yajuzu, tidak boleh. Li ghairi ahli istihad, bagi orang yang tidak mampu di dalam istihad, ayastadilla bil ayat wal ahadits wal ijma' bil qiyas. Kenapa? Karena dawuh Kanjeng Nabi, al-qudatu salasatun, wong tukang memberi keputusan masalah itu ada 3, yang kedua dalam neraka, yang satu di surga. Yang kedua dalam neraka, satu orang yang tidak mampu memberi hukum benar dan salah tetap neraka karena mau benar ketepatan. Kedua, orang yang mampu memberi hukum mana yang benar mana yang salah, tapi karena ada syai'un sesuatu, akhirnya yang benar di penjara, yang salah tertawa karena ada suatu hal. Ini juga benar. Ini ya uangnya terus semua salah mengatakan ini. Ketika
Yaitu orang-orang yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil, lalu mengatakan yang hak, yang batil. Ini finnar, fil jannah siji kita. Berarti dari sini orang yang tidak ahli, walaupun toh ternyata nanti benar, niku hukumnya nah, yes. Lalu apakah mazhab ini hanya mengkasiratun bil arba'ah? Tidak. Mazhab itu tidak hanya kepada 4 saja. Bahkan di Jamatin Ulama ada mazhab yang telah diikuti seperti Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rawaheh, Daud Al-Thaqiri, Auza'i, Imam Syahid bin Ali. Tapi kenapa kok kita khusus kepada mazhabul arba'ah? Karena ada misi kebinisbabiyah. Ini ada suatu hal. Di dalam masalah perjalanan masalah hukum, historisnya hukum ini mulai zaman Kanjeng Nabi sampai pada perjalanan para ulama a'immatul arba'ah pada sampai berhenti taklid itu ada 4 fase. Pertama, Islam ketika zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ini keadaannya masih padu, solid, valid, tidak ada klasifikasi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf. Yang berkuasa di dalam menentukan hukum hanya satu doang, yaitu Rasulullah sebagai eksekutif, Rasulullah sebagai legislatif, dan Rasulullah sebagai yudikatif. Ini bisa dengan masalah khilafah. Kenapa? Dan semuanya dari Rasulullah. Tidak ada yang geger dan semuanya patuh dan tunduk kepada beliau. Kedua, pada zaman sahabat, di masa ketika Rasulullah berada di Mekah, terus Rasulullah ada di Medina. Ini pun juga berbeda-beda di dalam masalah rumusannya. Kemudian di dalam masa sahabat, ini sahabat mengumpulkan beberapa tafsiran, yaitu menafsiri dari beberapa apa yang telah menjadi ajarannya Rasulullah, menafsiri undang-undang yang ada di dalam Al-Quran, menafsiri undang-undang yang ada di dalam hadis. Itu mengkompromikan sehingga mengeluarkan beberapa kaidah-kaidah, termasuk wal i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini termasuk dari hasil pengumpulannya tafsirannya sahabat. Kenapa? Yaitu mengumpulkan